dimanapun adik-adik berada. Hari ini senang rasanya Kakak Ida dapat menjumpai adik-adik sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan cerita kita hari ini terangkat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 1, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-20. Ya adik-adik, jadi judul cerita kita hari ini adalah Kelahiran Samuel, atau sesuai dengan bagian pembacaan kita tadi yang mempunyai perikop atau judul Lahirnya Samuel. Namun sebelum Kakak Ida masuk menceritakan tentang cerita Alkitab kita di hari ini, Kakak Ida mengajak adik-adik semua, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan ini, kami boleh kembali mendengarkan suara Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian menonton tayangan ini, agar ketika kami boleh menyimaknya, kami menyimak dengan baik, dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, judul cerita kita yang seperti tadi Kakak Ida sampaikan, yakni Kelahiran Samuel. Namun sebelum Kakak Ida bercerita, Kakak Ida mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Apakah adik-adik pernah merasa sedih? Bahkan karena terlalu sedih, adik-adik sampai menangis? Pernah? Ya, tentu adik-adik sebagai manusia kita pernah pasti merasakan yang namanya sedih. Bahkan karena terlalu sedih sampai menyebabkan kita menangis. Banyak hal yang menyebabkan kita sedih adik-adik. Misalnya, kita sedih karena kita dimarah oleh orang tua kita. Karena mungkin kita belum menjadi anak yang baik, kita tidak dengar-dengaran terhadap orang tua kita. Dan yang kedua, mungkin kita sedih karena apa yang kita inginkan selama ini belum dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Padahal kita sudah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Kita sudah rajin baca Alkitab, kita sudah rajin berdoa, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kok apa yang saya inginkan ini belum juga saya terima ya? Sama halnya dengan cerita kita hari ini. Ada seorang ibu yang hatinya sedih sehingga ia sering menangis. Jadi adik-adik, ada satu keluarga. Bapak dalam keluarga ini bernama Bapak Elkana. Bapak Elkana ini memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini belum mempunyai anak. Dan yang kedua bernama Ibu Penina. Ibu Penina ini termasuk beruntung karena telah memiliki anak, baik anak laki-laki maupun juga anak perempuan. Keluarga Bapak Elkana ini mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Kota Ramah. Ramah tidak pakai H ya adik-adik, R-A-M-A, Ramah, di pegunungan Efraim. Pada suatu hari, Bapak Elkana beserta keluarganya mereka pergi ke kota Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di kota Silo. Nah, ini untuk menambah pengetahuan Alkitabiah adik-adik bahwa kota Silo itu merupakan pusat keagamaan orang Israel selama 300 tahun. Sebelum pada akhirnya mereka pindah ke Yerusalem dan membangun bait Allah di Yerusalem. Di kota Silo ada tabernakel. Tabernakel itu seperti rumah ibadah kalau adik-adik kenal sekarang ini. Jadi adik-adik biasanya setelah mereka beribadah, mereka akan makan bersama-sama. Jadi Bapak Elkana ini memberikan makanan kepada Ibu Penina. Demikian pula diberikannya kepada anak-anak dari Ibu Penina. Masing-masing mereka mendapatkan bagian makanannya. Dan Ibu Hana pun mendapatkan bagian makanannya. Namun di sini dicatatkan dalam 1 Samuel 1, ia hanya mendapatkan 1 bagian saja. Sementara yang lainnya sedang makan, Ibu Hana ini tidak mau makan. Karena suasana hatinya sedang sedih adik-adik. Sehingga selera makan Ibu Hana menjadi hilang. Melihat hal itu, datanglah suaminya menghampiri Ibu Hana. Dan Bapak Elkana ini berkata kepada Ibu Hana, "Hana,
Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau bersusah hati? Sembari menghibur hati istrinya dengan berkata, bukankah memiliki aku lebih berharga daripada memiliki 10 orang anak laki-laki? Namun Ibu Hana ini hanya termenung. Ia tidak membalas pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari suaminya, Bapak Elkana. Karena terlalu sedih, ia pergi untuk berdoa. Di dalam doanya, Ibu Hana berkata begini adik-adik, ya Tuhan, jika engkau memberikan hambamu ini anak laki-laki, maka anak itu akan hambamu kembalikan kepadamu untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Itu doa Ibu Hana adik-adik. Dan di dalam doa itu Ibu Hana berjanji, ketika Tuhan mengabulkan doanya, maka anak itu akan Ibu Hana kembalikan untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Di sini kita sebagai orang percaya mengenalnya dengan bernazar. Ibu Hana bernazar kepada Tuhan. Ibu Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Sementara Ibu Hana sedang berdoa, ada seorang imam Tuhan yang saat itu bertugas. Nama imam itu adalah Imam Eli. Imam Eli ini sedang mengamat-ngamati Ibu Hana. Karena Ibu Hana ini berdoa tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Hana berdoa di dalam hatinya. Dan mulutnya hanya komat kamit saja. Jadi Imam Eli ini mengamat-ngamati Ibu Hana. Imam Eli berpikir bahwa mungkin perempuan ini sedang mabuk oleh anggur, sehingga ia berlaku seperti orang mabuk. Jadi Imam Eli pun berkata kepada Ibu Hana, Imam Eli bilang, berapa lama lagi engkau akan berlaku seperti orang mabuk? Pergilah menjauh dari tempat suci jika engkau sedang mabuk oleh anggur. Mendengar hal itu, Ibu Hana berkata kepada Imam Eli, bukan tuanku, aku tidak mabuk, tetapi aku adalah perempuan yang sangat bersusah hati, sehingga aku sedang berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Setelah mendengarkan apa yang Ibu Hana sampaikan, Imam Eli pun berkata, dan perkataan ini mengubah suasana hati dari Ibu Hana. Imam Eli berkata, pulanglah, Tuhan akan mengabulkan doa Ibu Hana, akan mengabulkan apa yang Ibu Hana minta. Seketika mendengar hal itu, hati Ibu Hana pun yang tadinya sedih menjadi lebih baik. Ia tidak sedih lagi adik-adik. Karena apa? Perkataan Imam Eli tadi memberikan suatu pengharapan kepada Ibu Hana bahwa benar Tuhan yang selalu Ibu Hana puji, yang Tuhan yang selalu Ibu Hana sembah akan mengabulkan apa yang Ibu Hana minta. Keesokan harinya Bapak Elkana beserta keluarganya mereka kembali ke Kota Rama, tempat mereka berasal. Nah adik-adik, setahun kemudian apa yang pernah didoakan oleh Ibu Hana di kota Shilo, apa yang diminta oleh Ibu Hana, Tuhan jawab. Mujizat Tuhan terjadi pada Ibu Hana. Dan Ibu Hana mengandung. Selayaknya perempuan, Ibu Hana mengandung selama 9 bulan. Dan pada akhirnya Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Samuel. Samuel yang artinya, aku telah memintanya dari Tuhan. Lalu adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita kali ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, jika adik-adik mempunyai masalah dan keinginan, mari sampaikan itu kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa dan setia menanti mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan adik-adik sekalian. Akhir kata, Kakak Ida mau mengajak adik-adik sekalian untuk mengikuti apa yang Kakak Ida ucapkan dan lakukan. Mari bersama kita ucapkan, Allah itu
itu baik selama-lamanya. Sekali lagi ya, Allah itu baik selama-lamanya. Mari adik-adik kita tutup tayangan kita kali ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran Samuel. Ajar kami untuk terus setia berdoa, setia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.